Indonesia merupakan salah satu negara memiliki lahan pertanian yang luas. Kebiasaan menggunakan pupuk kimia membuat penurunan kualitas tanah yang baik menjadi tidak subur. Mikroorganisme berperan untuk mengikat unsur nitrogen yang berguna untuk pembentukan klorofil, menguraikan bahan yang baik di dalam tanah. Bahan kimia yang tertanam akan merusak tanah dan jumlah mikroorganisme. Biobos merupakan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme unggul. Bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan jumlah pengikat nitrogen, meningkatkan proses biokimia di dalam tanah, menguraikan residu kimia dan pestisida, serta mempercepat pertumbuhan dan ramah lingkungan. Kini saatnya mengembalikan tanah menjadi lebih ideal, meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dengan Biobos. Ya bos, panen, dos, gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta mitra keling yang ada di seluruh Nusantara. Saya pengen nyapa-nyapa dulu nih, nggak Abdul rasanya kalau saya nggak nyapa salam keling ya. Apa kabar keling? Sehat. Luar biasa. Saya doakan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukses, dan pastinya puasanya juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Angga Asep Prayogi kembali hadir dalam acara kesayangan kita, yaitu di acara Gebyar Produk dan Promo. Apalagi spesial banget nih pada siang hari ini, kita akan membahas salah satu produk yang fenomenal yang sedang viral saat ini, yaitu Biobos dengan tema kunci meraup untung besar dengan Biobos. Sobat Tani panen jos gandos. Boleh dong tepuk tangan untuk Biobosnya ya. Yes, betul sekali. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir, narasumber kita ini spesial banget loh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang pertama, beliau ini seorang pakar ahli dari Biobos. Kemudian jadwal beliau sangat padat sekali. Saya kontak, Pak, bisa nggak kesini? Agak susah. Wah, beruntung banget nih bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa menyaksikan langsung beliau di layar TV atau layar laptop dan handphone teman-teman semua yang ada di rumah gitu kan. Sekaligus buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung, ingin pertanyaannya dijawab langsung oleh bapak narasumber kita, boleh kirim pertanyaannya di kolom komentar. Dan pada kesempatan siang hari ini beruntung sekali nih kita memiliki promo-promo yang luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangannya dulu sebelum saya informasikan promonya. Kita ada promo Gebyar 1 dan Gebyar 2. Gebyar 1 ini adalah pembelian 3 botol Biobos akan mendapatkan 1 box kopi durian. Sedangkan untuk promo Gebyar 2 ini akan mendapat bapak-bapak maksud saya membeli 12 botol ya.
Kebayobos akan mendapatkan kaos yang wow, trendy, yang nyaman seperti yang saya gunakan saat ini, yang pengen kaosnya sama seperti saya dan narasumber saya juga nanti. Untuk itu beli yang Gebyar 2 ya. Belinya di mana? Belinya di Kemat Online Store dan hanya berlaku pada saat acara saja, pada saat mungkin sekitar sampai jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi jangan terlewatkan. Dan spesialnya lagi nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta mitra Keling yang sudah belanja Gebyar 1 atau Gebyar 2 pada siang hari ini, kirim number ordernya di kolom komentar. Di kolom komentar kirim, nanti kita akan ada hadiah spesial atau hadiah tambahan lagi nih yang beruntung. Jadi siapa cepat dia dapat nih. Jadi gimana Kak ini? Betul, dengan senilai ratusan ribu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa order langsung sekarang, kemudian kirim number ordernya di kolom komentar. Nanti tim kita akan memilih nih yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Udah nggak sabar kan? Ingin melihat dan bertemu langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir? Oke. Halo, selamat siang Bapak Roni. Selamat siang Pak Angga. Salaman dulu boleh Pak Roni. Dingin banget ya? Iya, lumayan. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Perjalanannya lumayan jauh ya dari Bogor. Nah, pada siang hari ini Pak Roni sudah hadir akan memberikan pemaparan selengkap-lengkapnya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah ingin bertanya boleh, nanti akan kita jawab ya Pak Roni ya. Insya Allah saya jawab. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Roni. Oke. Sebelum kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di rumah nih, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya nih Pak Roni terkait produk Bayobos. Apalagi dengan berhubungan dengan tema kita, yaitu kunci meraup untung besar dengan Bayobos ini Pak Roni. Karena kita tahu kalau kita berbicara tentang pertanian, perkebunan gitu kan ya Pak Roni ya. Indonesia ini merupakan salah satu bisa dibilang negara yang paling potensial terhadap produk pupuk. Betul ya Pak Roni ya. Kenapa? Yang pertama karena Indonesia memiliki lahannya yang sangat luas. Yang kedua, iklim di Indonesia pun juga bagus sekali ya Pak Roni ya. Jadi sepanjang tahun, betul tropis Pak Roni. Sepanjang tahun bisa untuk bercocok tanam, bisa panen. Artinya peluang untuk memasarkan, mengenalkan, dan meraup untung besar dengan produk yang akan kita bahas pada siang hari ini juga akan lumayan besar sebenarnya. Betul ya Pak Roni ya? Betul. Apalagi Bayobos ini bukan hanya untuk pertanian perkebunan saja. Ternyata Bayobos ini juga bisa untuk rumah tangga gitu kan ya. Kemudian untuk septic tank juga, untuk peternakan, perikanan dan lain-lainnya. Artinya market kita atau kue kita ini sangat luas sekali gitu kan ya. Oke Pak Roni, balik lagi nih pertanyaan yang saya pengen tanya. Yang pertama terkait lahan. Jadi tadi saya sempat berbicara bahwa Indonesia ini memiliki lahan yang luas. Tapi kalau misalkan lahan yang luas ternyata kondisinya tidak baik atau tidak ideal atau tidak subur, itu juga akan percuma ya terhadap cocok tanam, terhadap panen kita gitu ya. Nah yang pengen saya tanyakan juga adalah lahan atau tanah seperti apa sih Pak Roni yang dikatakan subur atau ideal itu gitu. Saya jawab nih Pak Angga ya. Siap, silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Angga dan hai sobat tani semuanya. Ya, terima kasih. Di sini saya jawab mengenai pertanyaan Pak Angga tadi mengenai tanah yang subur itu seperti apa sih sebetulnya. Yes, Pak Angga, ya? betul. Jadi sebenarnya tanah di Indonesia itu relatif subur Pak. Karena memang kondisi iklimnya di sini kan tropis. Jadi ada hujannya, ada mataharinya, dan lainnya itu semua sangat mendukung terhadap kesuburan tanah. Nah, tapi tanah yang subur itu adalah tanah satu, dia mengandung udara. Oh, yang pertama harus mengandung udara. Oke. Okay. Ya. Nah, terus ada ketersediaan air.
Jadi harus ada airnya juga. Airnya juga, dia juga mengandung mineral. Mengandung bahan organik juga. Bahan walaupun organik. hanya 5% nih bahan organiknya. Oh oke, bahan Tetapi organik. yang terpenting adalah di situ adanya mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah. Nah ini nih yang itu, paling banget betul. terlewatkan Yang sangat oleh para pelaku sektor pertanian atau perkebunan. Ternyata tanah itu bukan hanya mengandung udara saja, harus mengandung air saja, mineral saja, tetapi juga mengandung mikroorganisme ya Pak Roni ya. Betul sekali. Nah kalau kita ngomong mikroorganisme nih, yang tadi sempat dibilang terlewatkan oleh para pelaku sektor pertanian dan perkebunan, emang ada manfaatnya ya Pak Roni ya? Sangat ada Pak. Oh ada? Sangat penting. Boleh dong dibocorkan, apa sih manfaatnya mikroorganisme yang ada di dalam tanah untuk mikroorganisme tanah itu ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena dia mengikat nitrogen dan dari atmosfer ya. Jadi dari udara ini dia mengikat nitrogen ya. Ada bakteri-bakteri yang fungsinya untuk menguraikan residu-residu organik atau sampah yang ada di tanah, residu-residu anorganik atau sampah-sampah yang ada di tanah. Karena kita nggak pernah tahu nih Pak, sampah yang ada di dalam tanah ini kan seperti apa, kita nggak tahu. Oh iya, benar. Jadi yang dibilang sampah di dalam tanah itu adalah bahan-bahan anorganik atau bahan-bahan kimia yang tidak terurai. Nah itu akan menumpuk. Nah, sehingga dulu yang tanahnya itu subur, ya gembur, sekarang menjadi tanahnya keras. Nah itu karena penumpukan residu-residu kimia tadi yang tidak teruraikan. Nah disinilah fungsi dari mikroorganisme itu akan menguraikan gitu. Nah selanjutnya dia menekan patogen tular tanah. Nah ini adalah memang bakteri-bakteri yang sangat atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri, virus atau apa yang ada di dalam tanah. Nah itu dia akan menekan patogen-patogen itu. Nah, kemudian meningkatkan ketersediaan hara. Ya, jadi hara di situ dia akan meningkat karena apa? Karena kinerja dari bakteri tersebut itu dia juga bisa menghasilkan nitrogen, dia mengurai fosfat, ya, dan juga mengurai bahan-bahan organik menjadi kalium yang bisa diserap oleh tanaman. Itu yang penting banget sehingga tanah menjadi subur ya Pak Roni ya. Sehingga degradasi racun tadi ya di dalam tanah itu bisa yang berasal dari pestisida itu bisa didegradasikan, bisa dibersihkan semua oleh mikroba. Nah, betul banget. Jadi bisa dibilang mungkin tanah saya subur, tetapi kalau tanah tidak mengandung mikroorganisme yang baik, itu tidak bisa dikatakan subur ya Pak ya. Jika hanya mengandung mineral saja atau mengandung unsur hara saja atau mengandung air saja, itu belum dikatakan ideal. Dikatakan ideal kalau kita bisa highlight lagi nih dari informasi Pak Roni adalah harus mengandung ada unsur airnya juga, udara, mineral, hara, dan yang paling penting adalah mikroorganisme karena manfaatnya banyak banget untuk menyuburkan tanah. Sehingga pada saat kita menanam tanaman atau yang kita tanam tersebut akan pertumbuhannya maksimal. Kemudian yang paling penting panennya, Pak Roni ya, panennya pun juga akan meningkat. Nah, emang mikroorganisme ini sebenarnya kalau boleh tahu bisa hilang atau rusak atau seperti apa Pak di dalam tanah? Begini, jadi mikroorganisme itu dia akan hidup apabila pH tanah itu netral. Oh, yang pertama pH netral. Ya, pH tanah netral. Kalau pH tanah asam, ya, otomatis mikroba ini tidak akan bisa berkembang biak atau tidak akan bisa bekerja secara optimal. Ya, dia akan cenderung dorman. Nah, kalau dia sudah dorman dan tidak bisa menghasilkan, nah otomatis tidak ada dampak yang positif terhadap tanaman itu sendiri, terhadap lingkungan. Gitu, Pak. Nah, jadi apakah ada nih sekarang kan kebiasaan para petani, pelaku pertanian, kemudian pelaku perkebunan suka menggunakan pupuk kimia, Pak Roni. Apakah ini termasuk juga salah satu faktor yang membuat mikroorganisme tanah yang tadinya ada menjadi hilang atau menjadi berkurang, seperti apa itu Pak Roni? Ya, memang penggunaan pupuk kimia yang kalau tahu udah hampir lebih dari 50 tahun nih Pak ya. Sebenarnya penggunaan pupuk kimia di Indonesia ini, nah dia mempunyai beberapa dampak ya. Nah, jadi banyak tanah itu sekarang menjadi keras Pak.
Oh, salah satu penggunaan pupuk kimia dampaknya adalah tanah menjadi keras ya Menjadi Pak Roni ya? keras. Kalau dulu nih petani dulu waktu zaman kakek saya atau orang tua saya dulu, itu kalau membajak tanah itu sampai 1 dengkul Pak. Oh. Dalamnya kesuburan Oke. tanah itu sampai 1 dengkul. Betul. Nah sekarang hanya 1 mata kaki saya sudah bagus. Artinya tanah kan makin keras. Betul. Efek dari penggunaan pupuk kimia efek itu. dari penggunaan tadi pupuk kimia yang meresidu di dalam tanah. Oh, dia Karena tertendam tidak di dalam tanah. semua terserap oleh tanaman sehingga dia akan meresidu di situ. Oh, terresidu itu berarti artinya tetap ada di dalam tanah Ada yang di dalam justru tanah, akan dia merusak. akan meninggalkan di dalam tanah itu dia. Nah, sehingga dia tidak bisa terurai. Oke. Nah, dia bisa terurai apabila ada kinerja dari mikroorganisme makhluk hidupnya. Nah, oke. Gitu. Kemudian apa lagi nih Pak Roni? Dampak dari penggunaan pupuk kimianya ini? Ya, jadi dampak dari penggunaan pupuk kimia itu sebenarnya ini akan meracuni tanaman, Pak. Oh, meracuni tanaman. Ya, terus meningkatkan hama terhadap tanaman itu sendiri. Nah, ini banyak sekali Pak dampak-dampaknya seperti itu. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Apalagi sekarang dengan meningkatnya hama, otomatis penggunaan pestisida itu malah makin bertambah. Nah, dengan penambahannya pestisida itu juga sama aja akan meracuni tanah juga gitu. Sehingga bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah itu juga jadi rusak. Oh, baik. Jadi kalau bisa kita simpulkan ternyata menggunakan pupuk kimia ini bukan banyak untungnya, justru banyak ruginya. Yang pertama justru akan merugikan dari kondisi tanah tersebut. Betul. Artinya kalau rumah tersebut rusak, kita menanam apapun juga nggak akan maksimal. Setuju ya Pak Roni ya? Setuju Pak. Betul, sehingga tanamannya juga nggak maksimal, hasil panennya pun juga nggak maksimal, nggak meningkat. Padahal yang diharapkan oleh petani ini adalah panennya meningkat. Kemudian waktu panen juga harus yang sesuai gitu ya Pak Roni ya. Gitu. Apalagi sekarang yang saya sudah lihat di berita-berita terkini, di berita-berita seperti media-media internet, ternyata pemerintah pun juga setuju nih Pak Roni terhadap apa? Terhadap penggunaan pupuk yang bersifat alami atau organik. Dan juga diharapkan sekali untuk para pelaku petani seperti pelaku pertanian, perkebunan untuk lebih pintar-pintar dalam memilih atau menggunakan pupuk. Betul ya Pak ya? Betul. Pupuk yang seperti apa yang sebaiknya nih Pak Roni? Nah begini Pak, di kita itu kan sudah mengenal ada namanya pupuk anorganik atau pupuk kimia. Oh, pupuk kimia. Nah, ada namanya pupuk organik ya yang berasal dari tumbuhan atau dari limbah makhluk hidup atau apa. Nah, itu dibilang pupuk. Nah, ada satu lagi Pak Angga. Apa itu? Pupuk hayati. Nah, boleh dong dijelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah Pak Roni. Apa sih itu pupuk hayati itu Pak Roni? Jadi begini. Nah, pupuk hayati ini adalah pupuk yang dimana dia mengandung mikroorganisme yang menguntungkan untuk tanah. Oh, oke. Nah, itu dia akan mikroorganisme ini yang kita ambilnya ada mikroorganisme yang unggul, Pak. Ya. Nah, itu sekarang ada di dalam Keling Biobos. Wah, ini dia. Boleh tepuk tangan dong untuk PT Keling Indonesia. Jadi sudah ada solusinya ya Pak Roni ya. Di saat mikroorganisme sudah mulai hilang akibat penggunaan pupuk kimia gitu kan, akibat cuaca juga. Ini solusi terbaik lah dari PT Keling Indonesia untuk para pelaku pertanian dan perkebunan itu Keling Biobos. Karena mengandung apa tadi Pak Roni? Mikroorganisme unggul. Mikroorganisme unggul dan baik. Saya penasaran apa sih kandungan mikroorganisme yang ada di dalam Biobos itu Pak Roni, apa saja dan manfaatnya ini apa saja sih sebenarnya? Baik, saya jelaskan di sini. Sebenarnya di dalam Biobos ini mengandung ribuan bakteri, ya. Cuman nggak mungkin kita sebutkan satu persatu. Ya. Oh, ternyata di dalam Biobos ini banyak mengandung. Sekali mengandung bakteri unggul ya Pak ya, atau bakteri baik lah. Ya. Nah, di mana salah satunya nih Pak, kita jelaskan salah satunya itu secara umum ada Azotobacter. Ya, nah, di mana kandungan Azotobacter itu dia fungsinya sebagai penambat N, ya, dia menghasilkan hormon pertumbuhan dan mengurangi serangan hama. Nah ini kan sangat penting banget. Dia mikroorganisme tapi berperan sebagai mengikat namanya unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah
juga mengurangi serangan hama. Itu yang terpenting. Ternyata. Nah, terus kemudian ada Azospirillum. Nah, ini meningkatkan kadar nitrogen yang ada di daun. Ya. Kemudian ada Microbacillotic nih Pak Angga. Nah, Microbacillotic ini dia yang menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Ya, jadi kalau kita pakai kompos ya, kalau kita pakai sampah-sampah daun atau apapun ya yang ada di kebun kita, ini bisa diurai oleh Microbacillotic ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada Pseudomonas. Pseudomonas. Nah, Pseudomonas ini di dalam biobos ini manfaatnya untuk apa sih Pak Roni? Dia menghancurkan menghancurkan residu-residu kimia yang ada di dalam tanah. Nah, ini dia nih solusinya buat pelaku pertanian ya yang betul. Masih menggunakan pestisida dari kimia. Ini juga penting juga didampingkan dengan biobos akan menguraikan zat-zat kimia yang ada di dalam tanah, termasuk yang terresidu dalam tanah ataupun yang sedang digunakan. Betul. Bahkan yang ada di dalam buahnya sendiri. Atau di dalam daunnya sendiri. Wow, banyak sekali ya ternyata manfaatnya ya. Nanti kita panen, silakan bisa dicek di lab ya, berapa kandungan residu kimianya. Nah, nanti akan terlihat efek dari penggunaan biobos ini akan mengurangi kandungan residu kimia di dalam. Wow, luar biasa. Artinya akan jauh lebih sehat ya. Hasil pertanian, hasil perkebunan yang kita tanam dengan menggunakan K-Biobos ini selain akan menyuburkan tanahnya juga membuat hasil tanamannya pun juga sehat. Lebih jauh lebih sehat. Terus selain Pseudomonas ada apa lagi nih Pak Roni? Di situ ada juga Bacillus, Pak. Bacillus. Ada Bacillus. Bacillus ini manfaatnya untuk apa nih Pak Roni? Dia menghasilkan hormon pertumbuhan. Sehingga mempercepat pertumbuhan. Begitu, Pak. Kemudian ada satu lagi Masih banyak lagi, Pak. Masih banyak lagi, cuman nggak bisa kita urai satu-satu di sini. Karena saya pernah dengar ini yang ada hanya di dalam biobos, yaitu boleh dibocorkan nggak nih Pak Roni yang hanya ada di produk K-Biobos, produk lain tidak ada nih? Mungkin di luaran sana kan ada ya produk-produk hayati gitu kan ya. Apa sih kandungan mikroorganisme yang hanya ada di dalam produk K-Biobos PT Keling Indonesia itu apa? Itu salah satunya adalah Sitopaga. Wah, luar biasa. Iya. Manfaatnya apa nih Pak Roni? Dia itu manfaatnya dia bisa juga ya di perakaran itu. Nah, dia bekerja efektif untuk menghasilkan tadi, Pak. Jadi membantu untuk meningkatkan N-nya juga, gitu ya. Nah, dia juga bisa artinya bekerja untuk menghasilkan hara-hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi banyak banget ya. Ternyata kandungan betul sekali Pak Roni, banyak sekali. Artinya semakin banyak kandungan mikroorganisme baik di dalam produk K-Biobos yang ada di depan kita ini Pak Roni, artinya manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku pertanian, perkebunan akan jauh lebih banyak, betul ya Pak Roni ya? Selain menyuburkan tanah, yaitu mengikat sekaligus meningkatkan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman juga, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan juga akan menghasilkan hormon pertumbuhan secara alami yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Betul ya Pak Roni ya? Karena teman-teman yang di rumah nih sedikit bocoran, saya tadi kasih bocoran oleh Pak Roni. Emang apa sih penting banget unsur nitrogen ini? Salah satunya adalah untuk proses fotosintesis ternyata Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan fotosintesis ini secara maksimal, ya tanaman pun juga akan tumbuh bagus, panen pun juga akan meningkat. Jadi jangan heran ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menggunakan atau nanti menggunakan biobos, hasil panennya meningkat karena kandungan mikroorganisme sangat banyak, sangat lengkap dibandingkan dengan produk-produk yang ada di luaran sana yang mirip mungkin ya Pak Roni ya. Betul. Nah Pak Roni, tadi sempat saya juga menyinggung keunggulan. Emang ada keunggulannya apalagi nih Pak Roni? K-Biobos dari PT Keling Indonesia ini Pak Roni. Nah, untuk keunggulan dari menggunakan ya K-Biobos itu, satu, K-Biobos ini dia dalam bentuk cair, Pak. Ya. Sehingga ini akan memudahkan dan cepat diserap oleh tanah. Ya, jadi baik tanah kering ya atau kondisi kemarau atau kondisi tidak ada hujan, itu tetap K-Biobos bisa bekerja optimal di dalam tanah. Karena dengan bentuk cair ini dia akan langsung meresap di sekitar akar tanaman.
ya. Yang kedua, dia mengandung bakteri unggul hasil proses isolasi, ya, dan pembiakan murni. Jadi artinya di sini hanya murni pengembangbiakan mikroorganisme tanpa ada campuran bahan lain. Oke, jadi tidak ada campuran bahan lain ya Pak Roni Tidak ya? ada bahan kimia, ya, tidak ada limbah atau apapun yang digunakan di sini. Oh, jadi lebih aman Lebih pastinya aman. untuk si petaninya sendiri. Petaninya sendiri. Betul. Kadang-kadang kan ada yang takut, Pak. Bagaimana Pak kalau Nita lagi nyemprot terus tiba-tiba kena tubuh Betul. atau kena kulit kita? Nah, atau itu kena- kan yang menjadi apakah bereaksi kan ketakutan gitu. sendiri Biobos bagaimana. ini cukup aman. Oke, nah itu jadi ya. cukup aman. Salah gitu. satunya keunggulannya Bahkan kalau tadi ya. terminum pun tidak masalah. Oke. Kemudian apa lagi nih Pak Roni Nah, keunggulannya? terus tidak mengandung tadi Pak yang bersifat kotoran ya, bersifat najis seperti kotoran hewan ya, tidak mengandung bakteri patogen yang berbahaya seperti E. coli salmonella sehingga aman bagi pelaksana di lapangan. Oh, jadi walaupun kita tidak sengaja lupa untuk mencuci tangan, Ya. nggak akan kena tipes, nggak akan kena tidak akan. disentri gitu Ya. ya, sakit perut karena Betul. bakterinya bakteri yang baik Baik. untuk tubuh kita. Betul. Bakteri yang jahat itu tidak ada. Betul. Oke, kemudian apa lagi nih Pak Roni? Kemudian yang keempat dia mengandung hormon pertumbuhan alami Pak. Oke. Ya, hormonnya antara lain gibberellin, sitokinin ya. Oke. Serta dia mengandung auksin juga. Oke. Kemudian yang kelima, dia itu bisa meningkatkan kapasitas penyerapan tanah terhadap udara dan air. Oh, jadi akan ditingkatkan kapasitas udara dan air Betul. di dalam tanah jika kita Ya. menggunakan K-Biobos ini ya Pak Roni Iya, ya. betul. Jadi dia meningkatkan kapasitas penyerapan ya. Nah, kemudian hasil panennya meningkat. Nah, ini Ya, akibat dari yang tadi ya Pak Roni dari ya. penggunaan tadi. Akibat kandungan air dan udaranya banyak, akibat kemudian unsur-unsur hara, kemudian Ya. bahan-bahan yang tidak berguna ini Betul, diuraikan. Jadi betul. membuat hasil panennya menjadi lebih meningkat. Meningkat, betul Pak Angga ya. Nah, meningkatnya ini ya kadang-kadang kalau kita lihat secara teori itu hanya 30% Wow. sampai 50%. Wow, boleh dong tepuk tangan dulu untuk K-Biobosnya ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu bisa sampai 80 bahkan 100% peningkatannya. Wah, luar biasa. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada ya juga bisa menguraikan residu pestisida di dalam tanah. Ya. Nah, sehingga tadi hasil yang ditanam walaupun menggunakan kimia atau irigasinya terkontaminasi dengan kimia ya. Karena di sawah kita nggak tahu, Pak. Kita di petak kita itu menggunakan organik ya. Ternyata tetangga kita menggunakan kimia. Oh iya, itu gimana dong ceritanya Otomatis jadinya? irigasinya masuk kan? Otomatis masuk. Masuk ke Betul. sawah kita. Nah, itu nanti residu-residu kimia yang masuk ke sawah kita itu akan terurai. Gitu. Nah, itu akan terurai. Nah, sehingga dia tidak akan masuk ke batang, ke daun dan ke buah. Dan balik lagi hasil hasil tanaman tanamannya yang kita sehat. tanam sehat dan maksimal. Maksimal. Kalau kita menggunakan Kan K-Biobos pastinya. ya. Nah, terus kemudian yang penting lagi di sini tidak ada efek samping. Nah, ini penting banget nih Pak Roni. Tidak ada Ya, efek samping. Tidak ada efek samping. Oke. Atau nanti setelah menggunakan ini hasilnya jadi seperti apa gitu ya. Enggak, ini hasilnya semua positif. Oh, Ya, tidak ada oke. efek samping yang merugikan. Nah, ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Nah, jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah ada yang bertanyakan, bisa nggak untuk tanaman A, tanaman B gitu kan ya? Ya. Artinya dengan menggunakan K-Biobos ini bisa dan cocok untuk segala jenis tanaman ya Pak Roni ya? Ya. Oke, silakan dilanjutkan Pak Roni. Nah, jadi baik itu pertanian, perkebunan ya. Nah, atau kehutanan sekalipun. Oh iya, betul. Ini sangat membutuhkan yang namanya biobos ini gitu ya. Kenapa? Karena kandungan biobos ini mengandung mikroorganisme unggul tadi. Unggul yang Ya, tadi. itu yang bekerja secara optimal di dalam tanah. Ya. Oke. Nah, kemudian itu dapat digunakan juga untuk berbagai macam jenis lahan. Oke. Ya, kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau lahan saya ini berpasir, Pak, lahan saya ini tanahnya liat, tanahnya itu gambut atau bisa kita gunakan. Oh oke, jadi K-Biobos ini ternyata cocok untuk semua Semua jenis jenis lahan. Betul, Jadi Pak. buat teman-teman yang ada di rumah nggak usah ragu, nggak usah bingung, nggak usah khawatir cocok atau enggak, semuanya cocok. Semua cocok. Dengan menggunakan Keling Biobos gitu ya Pak Roni ya. Betul. Kemudian apakah sudah terdaftar belum nih Pak Roni?
di Kementan atau biar teman-teman di rumah juga ingin menawarkan ke para petani atau kepada instansi juga lebih percaya diri, apakah sudah terdaftar belum ya gitu kan, takutnya belum atau apa gitu. Betul. Gini Pak, enggak. Kalau kayak Biobos ini sudah cukup aman karena secara legalitas kita sudah terdaftar di Kementan. Oke. Ya. Nah, untuk daftar di Kementan itu harus ada uji mutu, ya, uji efikasi di lapangan. Nah, itu waktunya bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukan uji tersebut. Nah, kalau tidak efektif, dia tidak akan dikeluarkan oleh Kementan izin tersebut dan kita tidak boleh beredar produk ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi, kita sudah terdaftar di Innovis. Jadi apa itu Innovis? sertifikasi organik. Nah, ini dia nih, ternyata Keling Biobos dari PT Keling Indonesia sudah terdaftar dan sudah mendapatkan sertifikat pertanian organik ya Pak ya. Artinya dengan menggunakan Keling Biobos, hasil yang ditanam pun juga hasilnya organik. Betul. Kemudian apakah benar Pak Roni pada saat kita menggunakan pupuk Keling Biobos ini menjadi lebih murah atau lebih mahal justru untuk pelaku pertanian yang ada di rumah Pak Roni? Ya, baik Pak, enggak. Ini umumnya orang berpikir akan seperti itu. Yes. Karena biasa pakai pupuk konvensional, terus tiba-tiba ditambah lagi dengan produk Biobos ini, berarti ada penambahan nilai. Ya, berarti saya harus ngeluarin uang lebih banyak lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ya. seperti itu. Jadi kenyataannya adalah bahwa kalau kita sudah menggunakan pupuk konvensional, dan belum bisa beralih dari itu, silahkan pakai, tapi kurangi 50% dari dosis biasa. Nah, dengan pengurangan dosis 50% itu, untuk kita menggunakan Biobos, ya mendapatkan Biobos, itu masih ada keuntungan. Nah, gitu. Ya, jadi masih ada keuntungan. Selain biaya produksi kita sudah turun, tapi hasil panennya meningkat. Nah, ini yang dicari-cari oleh para pelaku pertanian, perkebunan dan yang lainnya Pak Roni. Betul. Yaitu apalagi sekarang turun. Betul, apalagi sekarang meningkat. Yes. Pak Roni juga dengar kan, sekarang pupuk sudah tidak disubsidi lagi. Pupuk yang non subsidi juga ternyata harganya meroket tinggi. Dengan menggunakan Biobos, ini menjadi solusi pastinya ya. Yang pertama, biayanya akan jauh lebih murah. Yang paling penting, hasil tanamannya, kemudian hasil panennya pun akan jauh lebih optimal dan lebih maksimal. Karena beberapa teman-teman yang ada yang sudah membuktikan Biobos ini ternyata masuk nih ke kita Pak Roni. Ternyata dengan menggunakan Biobos ini waktu panennya lebih cepat, kemudian hasilnya pun juga meningkat Pak Roni. Gitu. Nah, apakah benar Pak Roni cara pengaplikasian dari Biobos ini susah? Tidak. Nah itu ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan bingung, jangan khawatir. Boleh Pak Roni dikasih informasi bagaimana cara pengaplikasian untuk Biobos ini untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, jadi Biobos ini adalah dia sudah dalam bentuk cair Pak. Sehingga kita hanya tinggal melarutkan saja. Ya, melarutkan saja. Itu dengan dosis itu 1 liter itu bisa dicampur dengan 100 liter air. Ya. Nah, ini airnya ini yang digunakan boleh air apa saja. Boleh air apa saja. Asal jangan yang mengandung klorin atau kaflorid. Catatannya itu ya. Itu aja catatannya. Karena sifat dari klorin dan kaflorid ini
lagi Pak Roni. Oh, iya. Wow, luar biasa ya. Oke, tadi sudah kita jelaskan produknya, kemudian kita sudah jelaskan juga secara detail keunggulannya. Nggak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat testimonial secara langsung nih Pak Roni. Iya, betul. Gitu ya? Iya. Nah, sebelum kita melihat testimonial secara langsung, saya ingatkan kembali nih pembeliannya di mana? Pembeliannya di Kemat Online Store ya, khusus promo pada hari ini. Jadi buat teman-teman harus download Kemat Online Store sekarang juga. Di situ akan langsung ada cari saja Gebiar 1 atau Gebiar 2. Dan jangan lupa untuk kirimkan nomor ordernya di kolom chat. Akan ada hadiah tambahan. Pak Roni, penasaran gak kita melihat hasil testimonial teman-teman yang ada di rumah? Silakan. Boleh ya. Saya akan memberikan video singkat penggunaan KBioBoss ini yang sudah membuktikan secara nyata kehebatan dari Keling BioBoss ini. Oke, ini dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lahan padi yang menggunakan BioBoss. Wah, hasilnya luar biasa itu. Jadi bulirnya itu terlihat berisi sekali. Kebetulan ini saya sedang bersama dengan petaninya ini, yang punya lahan. Nama saya Rudi Haryanto, Mas. Iya. Dusun Tegal Gayam, Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Bengawan. Oh, Ini gimana? Perbandingannya Ya. pakai BioBoss dengan yang tidak pakai Ya. bedanya. Bedanya memakai obat-obat biasa. ya. Itu daun bendera yang saya jaga ini, Pak. Ini ya. Daun bendera ini. Ini terutama yang saya jaga. Iya. Dulu saya belum memakai BioBoss ini daun bendera padi belum menguning semua, daun bendera sudah kuning. Sekarang perbedaannya selama saya pakai ini, Pak, butiran padinya ini sudah kuning, terus daun bendera masih hijau. Itu yang bagusnya buat saya. Nah, sedangkan yang lainnya ya saya nggak jelekan lainnya kan ya, yang tidak pakai BioBoss seperti ini itu jamur terlalu banyak kena jamur. Mak, menurut saya pakai BioBoss alhamdulillah lebih tahan penyakit. Kan saya bedakan perbandingan antara yang pakai BioBoss dengan yang tidak. Yang tidak pakai BioBoss itu cepat masuknya bakteri, Mas. Oh, gitu. Jamurnya cepat. Sedangkan Jamurnya yang pakai BioBoss dengan saya ini alhamdulillah aman ya. daun bendera tetap hijau meskipun padi sudah mengkuning. Oh, gitu. Ini perkiraan 5 hari lagi kita. Iya. Tapi daunnya masih ini ya. Nah, Masih daunnya hijau. masih segar, masih hijau. Ini Bersih, obat ya. yang saya cari seperti BioBoss ini. Saya tidak mengunggulkan BioBoss ya. Yang saya lihat itu buktinya hasilnya. Saya sebelum pakai BioBoss, Pak, ya. Iya. Ini panennya dapatnya 11,5 kintal. Oh, 11 kintal ya. Selama saya pakai BioBoss, Iya. itu alhamdulillah panennya meningkat. 11,5 kintal jadi 14 kintal. Dulunya sebelum saya memakai BioBoss ya, pemupukan kimianya saya habis 2,5 sampai 3 sak. Dan setelah pakai BioBoss alhamdulillah biasanya habis 2,5 dan bisa menurun. Jadi Ponska itu 1 sak, terus oreanya 25 kilo. Itu saja. Pak Rudi, ini pakai bibit padi apa, teman? Kalau saya, Pak, Ya. untuk percobaan sebuah obat Ya. itu nggak pernah pakai bibit yang bagus. Oh, Ini bibit punyaan saya, ini bibit lokalan, Pak. Oh, ini gitu. sunggal. Dengan bibit yang biasa-biasa Biasa, aja, hasilnya bisa biasa, luar hasilnya biasa. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Saya pesan sama semua petani. Saya tidak membangga-banggakan tanaman saya, tidak. Yang saya perlihatkan hasilnya kayak gini. Iya. Saya tidak menggunakan BioBoss. Sedangkan saya bukan petugas BioBoss. Itu. BioBoss, mantap. Wow, luar biasa sekali ya. Itulah bukti nyata penggunaan BioBoss. Panen jos gandos pastinya Pak Roni ya. Iya.
tadi selain meningkatkan hasil panen ternyata juga menghambat penyakit, kemudian menghambat adanya timbulnya hama juga, termasuk adanya tumbuhnya gulma. Biasanya yang membuat para petani agak khawatir ini adalah tanaman atau tumbuhnya gulma. Dengan menggunakan Biobos akan menghambat gulma tersebut ya Pak Roni ya, dan sudah dibuktikan secara langsung tadi oleh Pak Arif dan pelaku petani yang ada di Jember Pak Roni gitu. Sekali lagi nih saya ingatkan, pengen kan ingin mendapatkan hasil panen yang bagus, kemudian biaya pupuk yang jauh lebih murah. Untuk itu manfaatkan promo yang ada di Keling Indonesia, khususnya Kemat Online Store, dan hanya berlaku pada saat hari ini saja. Gitu. Jadi besok sudah nggak berlaku lagi nih, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Betul, gitu kan ya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, saya ingatkan lagi, download aplikasi Kemat Online Store. Di situ ada Gebiar 1 dan Gebiar 2. Jangan lupa kirimkan nomor transaksi atau nomor ordernya ke kolom chat, karena kita akan ada hadiah tambahan lagi nih yang beruntung. Mau tahu bagaimana cara untuk mendownload aplikasi Kemat Online Store-nya? Ini dia berikutnya videonya. Cara download aplikasi Kemat yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kemat. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kematnya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kemat. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Iya, itu dia Pak Roni. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, langsung download aplikasi Kemat Online Store-nya, langsung belanja. Oke, tiba saatnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih Pak Roni yang sudah masuk kepada chat kita. Gitu ya, walaupun mohon maaf nih sebelumnya ada beberapa yang nggak bisa terjawab karena waktu yang mepet ya Pak Roni ya. Kita akan menjawab semaksimal mungkin ya Pak Roni. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Suwartana mau bertanya, kalau pohon pisang gimana sih cara pemupukan yang benar menggunakan Biobos ini Pak Roni? Gitu. Baik. Nah untuk tanaman pisang ini, nah itu sebenarnya juga dia masuk ke tanaman pemupukan yang tanaman keras ya. Artinya karena dia tumbuhnya kan tidak semusim. Dia terus panjang tahun dia bisa tumbuh. Nah ini bisa digunakan tadi Pak untuk 3 bulan pertama kita gunakan setiap bulan. Oke. Ya. Nah untuk selanjutnya per 3 bulan itu kita aplikasikan lagi. Nah, itu setiap bulan itu menggunakan 2 liter untuk 1 hektar tanaman. Oke. Nah ini disiramkan di sekitar batang tanaman saja. Oke. Nah itu secara merata semuanya. Nah kemudian nanti diulang lagi di bulan kedua. Oke. Nah, diulang lagi di bulan ketiga. Kemudian selanjutnya nanti di bulan ke-6. Oh oke, karena ada jeda 3 bulan tadi 3 ya. bulan tadi. Gitu. Nah di bulan ke-6, kemudian di bulan ke-9 dan di bulan ke-12. Sampai tibalah waktu panen itu ya, gitu kan ya. Nah, jadi Pak Suwartana jelas ya sudah dijawab oleh Pak Roni bahwa caranya mudah banget nih untuk pengaplikasiannya. 3 bulan pertama ini dipupuk atau diaplikasikan sebulan sekali. Ya. Sebaiknya pagi atau sore hari, betul ya Pak? Sebaiknya kalau saya sarankan sore Pak. Oh sore, sebaiknya sore hari ya. Dan disiramkan ke tanahnya ya. Ke tanahnya bila perlu diberi lubang, betul ya Pak Roni ya, diberi lubang agar langsung masuk ke tanahnya. Atau di sekitar akar tanamannya tidak apa. Oh nggak ada masalah. Pohon pisang itu kan dia akarnya serabut Pak. Oh oke. Siap. Jadi nggak ada masalah nih, walaupun nggak usah dikasih lubang, nggak apa-apa. Ya. Disiramkan ke tanahnya. 3 bulan pertama harus rutin dilakukan, kemudian bulan berikutnya dikasih jeda ya, setelah 3 bulan dikasih jeda 3 bulan sekali saja sampai waktu panen gitu. Pertanyaan yang kedua nih Pak Roni dari Pak John Catur. Pak John Catur dari daerah mana ini, sepertinya familiar nih saya Pak, teman saya lupa. Kok lu bisa lupa gitu ya. Izin bertanya, kalau untuk kolam ikan. Oh tadi kita membahas pertanian, perkebunan dan pas banget nih Pak John Catur bertanya terhadap perikanan. Bagaimana sih caranya pengaplikasiannya
terhadap perikanan ini Pak Roni? Silakan Pak Roni dijawab. Baik Pak Angga. Jadi kalau untuk kolam, nah ini harus diketahui dulu Pak Angga ya. Jadi untuk kolam itu yang bisa digunakan ada yang bersifat dia seperti tambak. Jadi airnya tidak mengalir. Oke. Ya, jangan kolam ikan yang airnya mengalir ya, karena itu nanti ya efeknya tidak ada, karena nanti yang untung tetangga sebelah. Nah, itu ya. Ya. Jadi ini kolam yang memang airnya tidak mengalir seperti kolam lele ya, gurame atau kolam-kolam seperti udang dan lainnya, udang dan lainnya. Nah, itu aplikasinya sebetulnya kita bisa langsung berikan di kolam tersebut. Oh, dilarutkan nggak Pak? Itu dilarutkan air dulu. Oke, dilarutkan air. Dulu, ya, artinya kenapa kita larutkan dulu? Supaya aktif dulu si bakterinya ini. Oh, agar mikroorganisme yang ada dalam Biobos ini aktif atau hidup ya. Hidup. Baru kita sebar dengan, nah karena setelah dilarutkan penyebaran ini kan jadi merata Pak. Oke. Di atas kolam itu ya. Jadi penyebarannya merata sehingga seluruh sudut kolam itu bisa mendapatkan mikroorganisme secara merata. Jumlahnya dan waktunya kapan nih Pak Roni kalau boleh tahu? Itu juga Pak sama. Jadi untuk pemberiannya kita bisa pagi hari ataupun kita bisa sore hari. Oke. Ya. Nah, itu dosisnya biasanya kita berikan 2 liter. Oke, 2 liter. 2 liter untuk volume kira-kira ukuran 80 kali 80. Oke, 80 kali 80 2 liter. Dilakukan sebulan sekali juga? 100 kali 100 pun bisa sebetulnya. Dilakukan sebulan sekali atau hanya satu kali atau hanya berapa kali? Tergantung dari ininya juga Pak, kondisi airnya. Kondisi airnya juga harus diperhatikan. Kondisi airnya. Jadi misalkan kalau misalkan kondisi air ini lagi musim hujan nih, banyak musim hujan ya. Nah, otomatis itu ada penggunaan secara tambahan. Oh, oke. Yang tadinya memang sebaiknya sebulan sekali. Misalkan, atau kalau nanti musimnya hujan berarti ada penambahan sekitar 2 minggu sekali seperti itu. Oke, betul. Jadi kalau bisa kita recap lagi dengan menggunakan Biobos ini dosisnya 2 liter ya Pak tadi ya? 2 liter. Nah, mikroorganisme yang ada di dalam botol Biobos ini sedang tidur. Jadi harus dibangunkan dulu nih, harus diaktifkan dengan cara dilarutkan terlebih dahulu. Jumlah airnya berapa Pak tadi? 1/100. 1/100 dan ini dilakukan pada saat sore hari dan sebulan sekali boleh ya Pak Roni ya? Atau pagi hari tidak apa. Betul, dan nggak ada overdosis ya karena ini aman ya. Gitu. Dan sampai waktu panen gitu Pak ya. Betul. Pertanyaan terakhir dari Kakak Dia. Kakak Dia bertanya nih, gimana Pak kalau ada air yang asin, bisa nggak dikasih ke Biobos gitu? Ini maksudnya gimana? Air yang asin atau di air asin atau di payau? Nah, gini pengalaman kita itu udang itu airnya payau Pak. Ya, artinya ada kadar air, ada asinnya gitu ya. Tapi kan tidak seperti air yang di laut. Nah, jadi payau ini dia bisa menggunakan. Oh bisa ya? Bisa menggunakan. Nah itu Kak Dia bisa. Jadi bisa menggunakan, prinsipnya sama tadi seperti prinsip yang perikanan tadi ya. Oke. Jadi sangat bisa Pak dengan payau. Karena kita juga efektif di tambak udang juga sudah digunakan. Dan hasilnya cukup optimal sekali. Siap. Nah jadi itu ada tambah satu lagi? Boleh dong. Cukup ya waktunya Kak Winnie ya? Oke, pertanyaan terakhir tadi nggak jadi terakhir Pak Roni. Pertanyaan dari Kakak Arini Ningsi nih. Mohon izin bertanya Pak Roni, untuk pohon durian itu bisa kelihatan hasil berapa hari atau berapa bulan? Terima kasih katanya seperti itu. Hasil mungkin ada buahnya atau panennya itu menggunakan Biobos ini sudah hasilnya terlihatnya berapa bulan. Betul. Jadi gini, kalau masalah hasil buah itu mungkin mengikuti waktu musimnya ya Pak ya. Nah, tapi kalau melihat seberapa efektifkah setelah menggunakan Biobos ini terlihat hasilnya. Nah, itu bisa terlihat dalam jangka waktu 1 bulan Pak. Oh, sudah terlihat. Sudah terlihat. Itu akan terlihat dari pertumbuhan daunnya. Nah, dari tunas-tunasnya, dari yang lain itu akan terlihat di situ pertumbuhannya. Nah, itu akan ada perbedaan Pak. Oke. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih, gimana? Lagi, oh, boleh monggo. Kalau untuk tanaman durian, tanaman buah keras seperti itu harus diberi lubang. Oh, yang tadi ya, yang dikasih lubang ya, karena akarnya bukan akar serabut ya. Oke. Ya. Nah, kemudian itu diberikannya di tajuk daun, Pak.
artinya bagian luar daun terluar. Oke. Nah itulah batas dari lubang tersebut. Oh, oke. Nah itu dengan 4 arah angin, Pak. 4 arah angin, ya, itu arahnya baik seperti apa? Utara, selatan, timur, barat. Hanya 4 lubang saja yang hanya 4 lubang ya, saja. Dan itu hanya cukup untuk sekitar 1 gelas aqua lah. Satu ukuran berapa mililiter? 250 mililiter dimasukkan ke dalam sehingga itu. Untuk 1 pohon itu membutuhkan 1 liter. Oh, Larutan. oke. Larutan Ya, sudah bukan dicampur. 1 botol karena sudah dicampur. Jadi, kalau kita bisa informasikan lagi nih untuk Aningsi, 1 botol ini dilarutkan terlebih dahulu menggunakan air sebanyak 1:100. 1:100, dapat nih larutannya, kemudian Disiramkan. disiramkan atau dimasukkan ke dalam lubang ke dalam sekitar pohon yang durian tadi ya Pak, gitu sesuai dengan arah mata angin, di mana 1 lubang ini harus dikasihnya sebanyak 250 ml yang sudah dilarutkan tadi gitu ya. Sehingga 1 liter itu Pak untuk 100 pohon berarti. Wow, luar biasa. 1 liter biobos untuk 100 pohon. Oke, nah jadi kalau bisa kita lihat Pak Roni, ternyata balik lagi Pak Roni, peluang dari biobos ini sangat besar ya, betul ya, karena kita tidak bisa menutup mata nih Pak Roni, betul ya, dari Sabang sampai Merauke ini di setiap wilayah pasti ada yang namanya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Nah, untuk peternakan, bahkan di rumah pun juga bisa digunakan. Betul ya? Limbah. Betul, untuk menguraikan limbah. Jadi buat teman-teman di rumah paling tidak harus selalu ada atau selalu minimal satu rumah 1 liter lah ya. Jadi biobos ini jangan kita menganggap biobos ini adalah pupuk. Yes. Jadi harus yang punya kebun, harus yang punya sawah yang membeli, tidak juga. Jadi sebenarnya semua pun berhak untuk membeli biobos ini, ya. Artinya karena ini kalau 1 rumah 1 liter biobos saja, itu bisa digunakan berbagai macam, ya. Ya, contohnya misal untuk limbah di sepi tank, itu tidak akan penuh, Pak. Ya, kalau kita berikan ini tidak akan penuh. Gitu. Nah, jadi untuk taman dan lainnya juga bermanfaat juga, untuk binatang peliharaan di rumah juga bisa menggunakan juga. Dan yang paling penting pada saat kita sudah membuktikan langsung dengan perkarangan rumah kita sendiri, kita bisa ada bahan percaya diri untuk menjelaskan, kita jelaskan manfaat dan informasi biobos ini ke petani-petani mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita, gitu kan. Kemudian kalau misalkan hasilnya oke, saya yakin akan repeat order ya terjadi di situ. Jadi peluang bisnisnya sekali lagi sesuai dengan tema kita akan meraup untung yang sangat besar dengan produk biobos ini. Karena setiap wilayah ini membutuhkan namanya produk biobos. Betul ya Pak Roni ya? Luar biasa. Dan kita juga nanti akan melaunching ya Pak Roni ya, melaunching produk baru yang kandungannya adalah asam umat, betul ya? Gitu, sehingga hasil panennya akan lebih maksimal. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih, siap-siap kita akan melaunching produk baru, bukan menggantikan, tetapi akan mendampingi sehingga hasil panen yang tadinya jos gandos menjadi makin jos gandos pastinya. Sekali lagi nih, sebelum saya menutup acara kita pada sore hari ini Pak Roni, saya ingin mengingatkan kembali lagi nih, yaitu Gebiar Produk dan Promo. Ada Gebiar 1 dan Gebiar 2. Gebiar 1 ini pembelian 3 botol biobos akan mendapatkan free, gratis nih Pak Roni. Dan teman-temannya di rumah 1 box kopi durian. Dan untuk pembelian Gebiar 2 akan mendapatkan baju yang sudah kita gunakan ini. Tapi yang baru nanti yang kita kasih, pastinya bukan punya kita ya. Yang trendy, yang eksklusif gitu kan ya. Yang nyaman, yang warnanya pun juga wah mantap sekali. Apalagi ini kalau bisa digunakan langsung oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah untuk promosi gitu kan ya, untuk diberikan kepada petaninya gitu. Nyaman sekali ini. Yes, jadi tambah keren gitu kan ya. Gitu. Jangan lupa juga kirimkan nomor transaksi atau nomor ordernya di kolom komentar kita. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah senilai ratusan ribu rupiah. Gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Roni atas waktunya sudah jauh-jauh datang di kantor kita ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Pak Roni. Dan jangan bosan-bosan ya untuk datang lagi ya. Insya Allah Pak.
Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah menyaksikan acara kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Bapak Arif yang sudah memberikan testimonialnya. Dan jangan lupa untuk segera beli BioBoss agar tahu hasilnya, agar bisa kita kenalkan atau kita bisa sounding ke tetangga-tetangga yang pelaku pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Karena saya yakin semua wilayah Indonesia punya itu, gitu ya. Oke, sekali lagi dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika salah kata. Saya Angga Seprayogi dan saya Roni Rianto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Selamat sore.